Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman, kembali lagi nih bareng kita di OTW obrolan forum RTRW. Kita masih akan ngobrol bareng sama orang tua siswa dari NJFA nih. Halo Pak. Ya, Iya Pak, boleh kenalkan diri dulu Pak ke teman-teman Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Agus Suryadi, orang tua dari salah satu murid di NJFA. Atas nama Niki Badila Putra, anak saya. Niki. Niki Badila Putra, anggapnya. Oke Pak. Pak, Bapak tahu NJFA nih dari mana nih Pak? Tahu NJFA ini dari banyak yang kemarin ya. Sebelumnya dia dari wilayah sini aja. Sebelumnya juga saya juga pernah dekat juga dengan pelatih dari NJFA ini. Tahu, karena pada dasarnya dulu tuh kita pernah bermain bareng gitu kan. Oh, ini teman dekatnya Ayah Jeki ya Pak? Iya, aduh. Dulu kita pernah main bareng gitu kan, main bola, main futsal dengan pelatihnya dari anak-anak saya ini. Oke Pak. Gitu. Niki sendiri nih minta ikut NJFA nih minta sendiri atau Bapak arahkan nih Pak? Nggak, dia minta sendiri. Dari umur berapa ya? Umur, kalau nggak salah umur 10 tahun atau 9 tahun. Awalnya itu ikut-ikut turnamen, ikut-ikut di tingkat RW aja, RT baru RW, baru diseleksi oleh pelatihnya nih Pak Jeki nih yang kenal nih. Kan ada seleksi kan di sini Iya. kan, baru ke NJFA ikut Ke bergabung ke NJFA. NJFA, gabung gitu. Nah Pak, Niki umur berapa sekarang Pak? Sekarang umur 13. Berarti udah ngikut Liga AFI. Iya betul, ikut Liga API Nah kemarin. Pak, Bapak ngelihat Niki sendiri nih Pak perkembangannya dari mulai ikut NJFA sampai sekarang udah ngikut di Liga AFI ini gimana nih Pak? Perkembangannya sangat bagus ya. Dari pertama ikut-ikut turnamen-turnamen kampung lah istilahnya kan. Di RT, di RW, sampai di Liga API. Bagus perkembangannya. Semenjak bergabung di NJFA ini juga perkembangannya bagus. Saya lihat tuh dari kedepannya ke belakang. Bagus lah pokoknya semuanya dah. Jadi rencananya tuh kedepannya tinggal tergantung dari pelatihnya sendiri, dia NJFA-nya sendiri kan. Apakah nanti ada lagi jenjang-jenjang berikutnya kan di umur-umur yang 13 apa 14 apa 15 kan saya kurang tahu juga, tapi perkembangannya dari pelatihnya sendiri kan. Nah Pak, sulit nggak sih Pak ngatur jadwalnya Niki antara latihan dengan sekolah? Kan biasanya anak-anak nih suka kepecah nih Pak fokusnya, maunya futsal aja terus. Oh enggak, kalau untuk masalah dengan sekolahnya juga, dengan latihannya juga, dengan acara turnamennya tuh biasanya tuh kegiatannya di hari libur. Jadi tuh diaturnya tuh biasanya tuh kalau untuk turnamen Sabtu dan Minggu, atau latihan di dengan Pak Coach ini, pelatihnya Pak Jeki ini biasanya Sabtu Minggu latihannya. Jadi nggak terbentur dengan sekolah. Oh jadi nggak sama sekali nggak mengganggu Enggak. kegiatan sekolahnya Niki ya Pak? Nggak mengganggu. Walaupun di hari biasa selain Sabtu dan Minggu, biasanya itu latihannya sore. Jadi selepas sekolah. Oke, jadi nggak ngambil jadwal sekolah ya Pak? Enggak, Motong jadwal nggak sekolah. motong jadwal sekolah. Di sini bagus nggak motong jadwal sekolah. Sekolah tetap sekolah. Selesai sekolah mungkin ada jadwal latihan atau misalnya sparring kecil dengan klub-klub lain. Itu di luar dari sekolah jam 3, maksudnya di luar dari pulang sekolah. Iya. Jam 3 sore, jam 4 sore gitu kan. Karena kan sekolah kan dari pagi sampai dengan jam 12 siang sudah pulang. Sampai siang aja Iya. iya. Berarti lebih terarah ya Pak? Lebih untuk terarah. kegiatannya Niki sendiri. Iya, lebih terarah. Sekarang masih suka ikut main-main di tim-tim RT RW atau fokus aja nih di NJFA Pak Niki? Sementara ini kayaknya fokus di NJFA karena umurnya itu dia sudah 13. 13. Biasanya kalau di RT RW ini kan dari Masih 10 sampai 12 biasanya gitu. Kalau udah ke 13 berarti udah ikut aja di AFI, karena kan udah umurnya udah ketinggian gitu maksudnya. Udah ke 13 nggak bisa. Niki di NJFA ini posisinya sebagai apa nih Pak? Biasanya kalau saya kan dulu ini penyerang kalau saya. Iya. Tapi begitu saya lihat anak saya, dia bermainnya kayak gelandang gitu, kayak gelandang bertahan, bolak-balik dia kan, gelandang bertahan dan menyerang juga bisa kan. Jadi kayak multifungsi lah. Bapak pernah lihat langsung nih Pak cara Niki Ya ini, pernah Pak? lah. Ya sering lah saya lihat langsung, sering. Saya Sering lihat, mendampingi berarti ya Pak? iya, saya sama ibunya sering mendampingi, lihat sebentar anak saya kan untuk bertanding gitu kan. Oh dia fokusnya, maksudnya multifungsi, bisa menyerang, membantu menyerang, bisa membantu bertahan. Tapi kalau saya dulu
ingetin saya nih, kalau saya dulu striker murni, kalau saya kan penyerang. Nih, bapaknya aja udah mantep nih. Kalau PRT JK tahu dah kalau saya masih striker, ditaruhnya di depan. Dipasang depan, kamu di depan kalau saya. Tapi kalau lihat anak saya, dia mungkin sama coachnya kali dilihat kali kan, sama pelatihnya Pak JK ini. Oh ini anak ini ya diposisikannya bisa bertahan, bisa menyerang. Jadi dia bisa bagus lah multifungsi lah. Oke Pak. Oh Pak. Gimana nih Pak caranya Bapak untuk ngasih jadwal ke Niki, artinya memperhatikan perkembangannya Niki nih Pak, antara sekolah sama futsal kan susah tuh Pak, anak kan biasanya susah nih Pak untuk diarahkannya gitu Pak. Iya, yang pertama tuh saya kadang-kadang bilang ke anak saya atau ke ibunya ya biasanya, tolong diatur jadwalnya untuk sekolah terutama kan, karena kan kalau futsal ini kan ini di luar dari sekolah, kulikuler, ekstrakurikuler ya kan, masa di luar itu kan, di luar dari sekolah kan. Jadi diatur jadwalnya semaksimal mungkin, jangan sampai terbentur dengan sekolah. Saya kasih tahu ibunya, karena kan saya juga bekerja, jadi nggak terlalu mantau kalau misalnya pada saat dia ya. Jadi biar nanti ibunya dulu yang kasih tahu ya, atau yang lihat jadwalnya, ntar baru kadang-kadang ibunya informasi ke saya. Ini ada anaknya mau latihan di hari sekolah nih. Kalau misalnya nggak bisa, ada jadwal sekolah juga yang misalnya ada ujian atau ulangan, ya jangan dulu lah. Saya ikut nggak apa-apa, izin kan pasti banyak yang bisa kan gitu kan. Iya. Gitu kan, jadi diatur semaksimal mungkin supaya jangan sampai terbentur dengan kegiatan sekolahnya gitu. Maksudnya kayak sekolah yang benar gitu, jangan sampai lah. Kalau Bapak melihat cara Ayah Jeki ngelatih nih, menurut Bapak gimana sih Pak? Jadi cukupkah Ayah Jeki ngelatih sendiri atau perlu teman nih Pak? Harusnya sih, apalagi kan dia kan sudah punya sertifikat pelatih kan, pelatih Jeki ini sekarang nih kan, saya lihat kan di kemarin tuh di statusnya tuh, saya bilang, wih udah jadi pelatih nih, udah resmi jadi pelatih nih. Kalau menurut saya karena dia sudah menjadi pelatih gitu ya, difokusin lagi. Terus kalau bisa sih dia ada teman, jangan sendirian. Kalau dia sendiri tuh harus dia punya asisten juga kan, asisten pelatih kan harusnya begitu, ada kepala pelatih dan asisten pelatih. Jadi dia jangan hanya sendirian, karena kan banyak nanti nih di RW 09 nih bibit-bibitnya banyak. Iya, untuk ikut lagi apa ya? Masih banyak nanti, ntar kan umurnya dilihat, ntar disaring lagi sama dia untuk ikut turnamen, terus untuk ikut Liga AFI lagi nanti kan. Banyak nanti antara Pak Pelatih dengan Pak RW-nya mungkin untuk itu menyesuaikan nanti anak-anaknya yang bisa dipakai untuk di turnamen dan di liga itu. Nah Bapak awalnya ada keraguan nggak nih? Niki ikut NJFA Pak? Kan karena biasanya tim futsal kan nggak semuanya langsung bisa kayak, alhamdulillah ya NJFA sekarang kan juara kayak gitu terus ya Pak. Ada keraguan nggak sih Pak? Apa sih? Paling main-main biasa aja, klub biasa gitu. Enggak. Kalau pikiran saya sih kayaknya nggak ada keraguan ya, karena ini kan hanya masih di tahap lokal aja. Belum nasional, nih lokal aja ya oke aja lah untuk latihan. Apalagi kan NJFA ini kan di Liga AFI kan juara ya, maksudnya di klasemen sementara mimpin. Iya, bener kan? Klasemen sementara mimpin, dan itu bagus itu perkembangannya. Iya, berarti kan kalau misalnya dilihat dari ke bawahnya ada generasi-generasi yang bagus untuk ke depan di RW 09 ini atau di NJFA ini. Artinya awalnya ini NJFA ini dari RW ya Pak berarti? Iya, dari awal itu dari RW. Disaring-saring, dicari gitu, dikumpulin pemain-pemainnya, baru di coach Jeki yang hampir semua itu. Berarti anaknya NJFA di 09 semua ya Pak? Atau ada di luar juga, di luar ada di luar, beberapa di luar, tapi mayoritasnya 09. Oke, berarti 09 mendominasi nih Pak. Iya, 09 mendominasi. Karena kan 09 ini di tingkat kelurahan kan juara juga. Turnamen tingkat kelurahan. Kemarin juara 1 juga kan. Di tingkat kelurahan nih 09. Tapi dengan maksimal umur tuh yang 10 sampai 12 tahun kalau nggak salah pada waktu itu. Masih yang di bawahnya. Iya, masih di bawah anak saya. Tapi anak saya pada itu masih umurnya di bawah itu, masih main. Jadi masih ngikut. Iya. Masih ikut main. Berarti Niki udah terlihat ya Pak, maksudnya kompetensinya dia udah terlihat dari masih kecil ya Pak? Iya. Udah terlihat dari masih kecil, daripada saat itu saya ikutin di antar RT, turnamen antar RT. Jadi RW 09 ngadain turnamen antar RT.
untuk Piala RW. Udah saya ikutin, jadi dia masih mainnya masih nggak bisa gimana lah, Iya. masih kurang bisa main. Nah, akhirnya mungkin saya didik dia supaya udah ikut futsal, main futsal, main-main sama liga kampung gitu, nggak suruh main. Tapi lama-lama perkembangannya ada gitu. Sampai sekarang ikut ke Liga AFI juga ya dari wilayah sini. Berarti support dari keluarga juga penting ya Pak? Iya, pastinya lah. Karena kan kalau nggak didukung kan sama orang tua, sama keluarga ya, anaknya nggak. Jadi gimana kan? Takutnya pesimis lagi anaknya nggak didukung. Tapi kan sekarang kita dukung semuanya. Anaknya dari dulu kita dukung. Ya alhamdulillahnya ikut-ikut di liga, ikut turnamen ya bagus. Nah Pak, harapan Bapak apa sih Pak setelah Niki ikut NJFA terus akhirnya bisa ikut Liga AFI nih Pak? Harapan kedepannya apa sih Pak? Harapan saya untuk Niki tuh semoga ke depannya, apalagi kan dia sekarang sudah mulai SMP nih, kelas 1 naik nih. Mudah-mudahan dapat juara nih pertama di Liga API kan, karena kan sudah klasemen puncak nih. Dan juga ke depannya tuh semoga nanti apa yang dia cita-citakan tercapai lah. Tergantung anaknya, tapi saya sebagai orang tua tetap support kepada anak saya. Jadi Bapak akan support 100% ya Pak? Iya. Asal kegiatannya positif ya Pak ya? Positif, betul. Ada motivasi nggak nih Pak untuk teman-teman di luar sana mungkin yang masih kayak main di jalan untuk ikut gabung NJFA atau klub-klub yang lain Pak? Iya, motivasinya untuk anak-anak yang setara dengan anak saya ini atau yang di bawahnya atau generasinya, motivasinya coba-cobalah ikut turnamen-turnamen dari bawah dulu, dari tingkat RT lah, tingkat RW, nah baru ke liga. Biasanya itu nanti kan akan diseleksi dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Ya, Diseleksi, pelan-pelan ya, iya, dia kan bertahap kan, dari tingkat turnamen RT, RW, kelurahan, baru ke liga A. Pasti kan nanti diseleksi, baru tuh, misalnya dilihat potensinya ada anak itu, pasti akan ditarik ke tim intinya untuk di liga gitu, Liga AFI. Kan nggak semua orang bisa mensupport nih Pak, seperti Bapak. Nah, menurut Bapak untuk anak-anak yang kurang supportnya ini gimana sih Pak? Apakah dia harus ya udahlah turutin aja gitu? Iya, biasanya coba yakinin orang tuanya Pak. Biasanya tuh yang tidak disupport oleh orang tuanya tuh anak-anaknya yang orang tuanya kebanyakan sibuk, diantaranya dua-duanya itu terlalu sibuk. Jadi kegiatannya dia nggak bisa mantau anak-anaknya. Biasanya seperti itu, tapi kalau di daerah sini, di daerah 09 ini biasanya tuh mensupport keluarganya. Apalagi misalnya ada liga-liga antar RW gitu kan, rame itu. Pasti support keluarganya. Nah untuk itu para orang tua yang kurang mensupport anaknya, ya sementara ini dilihatlah anaknya, dipantau lah sekali-sekali ya kan. Bagaimana kegiatannya, positif nggak, baik nggak, kan gitu harusnya kan. Jangan anaknya jadinya kurang optimis, jadi anaknya pesimisnya kok nggak ada orang tua ngeliatin nih kayak gitu kan, dicek lah, dilihat Nggak lah pernah didampingin. iya, nggak pernah ya? didampingin, dilihat, dicek supaya anak-anaknya juga senang kan. Anaknya kan bangga, anak kita kan kalau dilihat sama Iya, kita kan, pasti, Pak. ih ada ayah gua, ada Mainnya akan lebih maksimal ya Pak. iya, lebih maksimal. Terus juga dukungan teman-temannya juga, kalau teman-temannya di dalam tim itu solid dan kompak, bagus. Iya, ke depannya tuh bagus. Jadi anaknya itu walaupun dia biasanya kurang support dari orang tua, tapi dukungan wilayahnya, dukungan lingkungannya bagus, dia akan merasa senang juga. Terpanggil juga, oh iya teman-teman gue bisa, kenapa gue nggak bisa gitu kan? Biasanya begitu. Sama seperti saya dulu lah. Oh, kok teman-teman gue bisa, masa saya nggak bisa kan gitu kan? Terpicu sendiri iya, akhirnya, terpacu sendiri. Oh, untuk harus bisa nih, harus bisa ikut nih, harus bisa masuk ke tim ini nih, kan gitu kan? Jadi dia bisa memilih. Jadi pada saat dia bisa itu, begitu. Nah, Ya. teman-teman, jadi tetap motivasi diri kalian sendiri nih. Perihal untuk support, kalau selama kalian positif pasti orang tua ngizinin ya Pak ya. Iya, selama positif pasti orang tua mengizinkan. Asal kaliannya benar-benar bersungguh-sungguh nih untuk ikut latihan. Nah, untuk tim NJFA semangat terus supaya bisa ikut liga-liga selanjutnya, selalu jadi juara. Dan ada yang mau disampaikan Pak untuk Ayah Jeki mungkin atau untuk manajernya NJFA? Iya, jadi saya mau sampaikan sedikit aja buat coach ya, pelatihnya Pak Jeki nih.
semoga kedepannya bisa mendidik anak-anaknya bisa lebih baik lagi. Kalau bisa jangan hanya di Liga API ini atau di liga-liga nasional pun ya ikutin aja kalau misalnya bisa kan, seleksi-seleksi apapun ikutin aja supaya nanti anak-anaknya bisa terpacu ke depannya gitu buat rezeki. Gitu aja. Nah, Jeki ini udah support banget nih dari orang tua siswa. Semoga ya Jeki sehat terus ya Pak ya, bisa Iya. terus Amin. nih ngebimbing adik-adik kita makin jadi lebih baik lagi dan ikut liga-liga selanjutnya nih. Oke Pak, Ya. terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol bareng Forum RT RW nih Pak. Siap. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.